Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Sagi Podcast. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita dari kelompok 4 akan membahas hasil wawancara kita di mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di mana di topik 4 ini kita membahas tentang where to. Nah, di dalam tugas ini kita mendapat 2 lembar kerja, yaitu lembar kerja W dan lembar kerja O. Lembar kerja W itu terdiri dari where is it going and why. Langsung saja kita bahas persoalan yang pertama. Apa tujuan pembelajaran Anda? Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, tujuan pembelajaran itu adalah hasil atau capaian yang ingin dicapai dalam suatu proses pembelajaran yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Dari capaian pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran disesuaikan dan diturunkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik untuk mencapai target yang diinginkan oleh guru. Capaian pembelajaran memberikan gambaran umum tentang apa yang harus dikuasai peserta didik, dan tujuan pembelajaran merincinya lebih lanjut menjadi fokus dan langkah-langkah konkret yang harus dicapai oleh peserta didik dalam proses belajar. Oke, dari hasil wawancara bersama narasumber tadi, menurut kalian, kenapa sih tujuan pembelajaran itu sangat penting? Menurut saya emang tujuan pembelajaran itu sangat penting sih, karena tujuan pembelajaran itu sasaran atau hasil yang harus dicapai oleh peserta didik, mulai dari aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dengan hal itu kita bisa mengetahui sejauh mana sih peserta didik dalam mencapai pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Iya, setuju banget sih. Tapi ini kalian udah tahu gak sih kalau di kurikulum Merdeka itu tujuan pembelajaran disampaikan di awal pembelajaran? Biasanya tujuan pembelajaran itu kalau nggak salah sekarang memang disampaikan di awal pembelajaran, dan itu biasanya itu ketika materi baru disampaikan. Sebelum materi itu disampaikan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berarti berbeda dengan kurikulum 13 ya? Iya, benar. Sangat berbeda sekali. Berbeda jauh sih. Oke, baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Oke, baik, yang saya tangkap kemarin pada saat wawancara bersama narasumber, beliau mengatakan bahwa posisi kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dapat diketahui melalui diagnostik awal yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Dalam hal ini, misalnya jika tujuan pembelajaran adalah membuat gerak tari, maka diagnostik awal bisa dilakukan dengan mengamati apakah peserta didik sudah memiliki pengalaman atau pengetahuan dasar mengenai tari tersebut. Melalui diagnostik awal ini, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman atau keterampilan awal peserta didik dan menentukan langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan hasil diagnosa, guru dapat menyesuaikan materi dan pendekatan pembelajaran agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oh, jadi dengan mengetahui posisi peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya, guru bisa mengatur materi dan cara mengajarnya biar lebih pas dengan kemampuan peserta didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan ya? Iya, benar-benar banget itu. Tapi kalian sadar gak sih? Walaupun diagnostik awal ini kelihatannya sangat gampang diterapkan, tapi ternyata di dalam diagnostik awal ini juga memiliki tantangan. Salah satunya kemampuan peserta didik yang sangat beragam. Misalnya di dalam suatu kelas itu ada peserta didik yang sudah berpengalaman dalam kesenian misalnya. Tapi ada peserta didik yang sama sekali tidak bisa atau tidak pernah melakukan
apresiasi kesenian mungkin, atau membuat kesenian atau kesenian-kesenian yang lainnya. Oh, berarti diagnostik awal ini menjadi salah satu tantangan bagi pendidik dalam menentukan tujuan pembelajaran juga ya? Iya, benar-benar. Tentu saja dalam proses pembelajaran pasti ada tantangan yang kita alami, namun ada solusi yang dapat kita terapkan, di mana kita misalnya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang mereka miliki. Karena setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Iya, aku setuju sih. Kita juga bisa menambahkan penerapan metode tutor sebaya dalam pembelajaran untuk mengatasi tantangan yang ada. Oke, berarti melalui dua langkah itu tadi, posisi kemampuan siswa ini dapat ditentukan dan pembelajaran itu dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, benar sekali. Gitu. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang berikutnya. Mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Nah, yang aku tangkap kemarin, beliau mengatakan bahwa tujuan pembelajaran disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Nah, capaian pembelajaran ini memberikan kerangka umum yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Nah, berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana kompetensi inti atau biasa kita sebut KI dan kompetensi dasar yang biasa kita sebut KD itu kalau nggak salah dulu ditentukan oleh pemerintah. Nah, tapi kini pemerintah hanya memberikan capaian pembelajaran dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan pembelajaran secara lebih fleksibel. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa adanya perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka sekarang. Nah, dari hasil ini itu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di sekolah masing-masing. Di dalam sekolah, guru yang paling mengetahui karakteristik peserta didik sehingga tujuan pembelajaran bisa lebih terfokus dan relevan dengan kebutuhan mereka. Menurutku ini bisa bikin pembelajaran jadi lebih efektif karena tujuan yang dibuat lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi kelas. Kita juga bisa jadi lebih kreatif dalam mengajarkan. Oh, berarti kesimpulannya itu tujuan pembelajaran dirancang untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara terarah, efektif, dan dapat memberikan dampak positif bagi siswa secara akademis dan non-akademis. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari 6 unjuk kerja yang telah ditetapkan, apa aja sih unjuk kinerja yang ditetapkan dalam pembelajaran? Nah, yang aku tangkap dari penjelasan narasumber, dalam pembelajaran, misalnya pada mata pelajaran seni budaya, unjuk kerja biasanya difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah dan berkolaborasi. Hal ini karena pembelajaran seni tidak hanya mengajarkan pengetahuan teoretis, tetapi juga melibatkan keterampilan praktis yang memerlukan kreativitas dan kemampuan dalam mengaplikasikan konsep-konsep seni dalam kehidupan sehari-hari. Khusus di jenjang SMK, unjuk kinerja lebih banyak berorientasi pada tugas kelompok, di mana peserta didik diharapkan dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang diberikan. Oke, kalian kan tadi ngomong tentang 6 unjuk kerja. Sebenarnya kalian paham gak sih unjuk kerja itu apa? Iya lagi, belum ngerti sepenuhnya. Kalau kamu gimana? Menurut saya yang saya tangkap unjuk kerja itu sebuah penilaian, gimana pendidik itu mengukur melalui pengamatan aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan suatu berupa tingkah laku.
baku atau interaksi seperti berbicara, berpidato, membaca, berdiskusi. Kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah yang dilakukan dalam sebuah kelompok. Partisipasi peserta didik dalam mengamati sebuah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Itu sih yang saya tangkap tentang unjuk kerja tersebut. Ya, benar sih yang dikatakan Kak Ella. Nah, sebenarnya unjuk kerja itu merupakan hasil nyata yang menunjukkan kompetensi seseorang. Misalnya laporan produk atau tindakan. Jadi hal ini bukti bahwa kita tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga menerapkannya. Unjuk kerja ini juga sangat penting diterapkan, karena unjuk kerja membantu kita membuktikan bahwa kita benar-benar menguasai keterampilan atau ilmu yang dipelajari. Dari 6 unjuk kerja ini, itu sangat diperlukan dalam dunia kerja. Saya setuju sih dengan pendapat Kika. Nah, kita sudah memasuki ke pertanyaan yang terakhir dari lembar kerja W. Pertanyaannya adalah, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Oke, kriteria penilaian dapat dilihat melalui 3 jenis asesmen, yaitu asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kita sudah tidak asing lagi kan dengan 3 asesmen ini. Ya, betul. Jadi asesmen awal ini dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan atau pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Misalnya, ini bisa dilakukan melalui pertanyaan pembantik atau tes diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran, biasanya berupa diskusi kelompok, presentasi atau tugas yang diberikan secara bertahap untuk menilai kemajuan peserta didik. Dan yang terakhir, asesmen sumatif. Dilakukan untuk menilai pencapaian pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Biasanya ini dilakukan per bab atau 2 bab sekaligus, atau pada akhir semester saja. Nah, asesmen ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan. Kriteria penilaian tersebut mengacu pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan pendekatan pada proses dan hasil yang dicapai peserta didik. Dengan demikian, melalui ketiga asesmen tersebut, guru dapat memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa peserta didik memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oh, oke. Berarti asesmen itu bukan sekedar alat evaluasi, tetapi dapat juga sebagai panduan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Nah, kombinasi asesmen yang tepat akan memastikan pembelajaran berjalan secara efektif, menyeluruh, dan relevan bagi peserta didik. Iya, bener banget. Jadi 3 asesmen ini itu sebenarnya asesmen yang harus diterapkan di dalam pembelajaran. Seperti itu. Sekarang kita memasuki lembar wawancara kerja O atau organize. Pertanyaan pertama adalah, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Oke, berdasarkan wawancara yang kami lakukan kemarin, beliau bilang pengalaman belajar yang paling efektif untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik dapat dilakukan melalui diskusi kelompok. Dalam diskusi ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Proses ini memungkinkan peserta didik untuk mengolah informasi secara aktif dan mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang diberikan. Dengan cara ini, peserta didik dapat memperdalam pemahaman mereka karena mereka dilibatkan langsung dalam pencarian informasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, diskusi kelompok juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi peserta didik
yang sangat penting dalam pembelajaran berbasis masalah. Oh, berarti dengan menerapkan diskusi kelompok itu dapat mengajak peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau simulasi, dan dapat membantu mereka menghubungkan teori dengan praktik. Seperti itu, Kak? Ya, tentu. Karena dengan mereka berdiskusi kelompok, mereka berkolaborasi dengan kelompok mereka untuk memecahkan suatu masalah yang diangkat. Contohnya nanti mereka diberikan masalah tentang tari tradisional di daerah mereka masing-masing, di mana mereka berdiskusi untuk memecahkan masalah yang telah ditentukan. Berarti mengaitkan materi dengan situasi nyata membuat pelajaran lebih relevan dan mudah dipahami. Ini juga membantu peserta didik melihat manfaat praktis dari apa yang mereka pelajari. Apakah hal ini itu dapat menciptakan pengalaman belajar yang baik, Kak? Ya, tentu saja. Hal tersebut bisa menciptakan pengalaman belajar dengan baik dengan mengaitkan situasi yang nyata di sekitar mereka. Oke, baik. Jadi intinya adalah pengalaman pembelajaran yang dirancang dengan baik akan memastikan siswa belajar secara efektif dan mendalam. Nah, pengalaman ini berarti berfungsi sebagai jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan, membangun kompetensi mereka, serta mempersiapkan mereka, para siswa ini, dalam menghadapi tantangan nyata di kehidupan selanjutnya. Nah, benar sekali. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Dari penjelasan narasumber, untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam pembelajaran, guru harus memastikan bahwa konsep yang diajarkan disampaikan dengan sangat jelas dan terstruktur. Misalnya dalam pembelajaran seni budaya, ketika peserta didik diminta untuk membuat gerakan tari, guru harus memberikan penjelasan yang rinci mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dan makna dari gerakan tari tersebut. Agar peserta didik lebih mudah memahami, guru dapat menggunakan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari, seperti mengamati gerakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya menyapu atau mengelap kaca, yang kemudian kegiatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk gerakan tari. Selain itu, penggunaan media audio sangat membantu, seperti mendengarkan musik untuk memahami tempo dan ketukan lagu, yang akan membantu peserta didik menyesuaikan gerakan tari dengan irama musik. Dengan memberikan pengalaman langsung dan konteks yang familiar bagi peserta didik, mereka akan dapat lebih mudah memahami konsep yang diajarkan dan menghindari kesalahpahaman. Oh, berarti dengan meminimalkan kesalahpahaman dalam pembelajaran, langkah sederhana yang bisa diterapkan itu pertama komunikasi yang jelas, menggunakan contoh nyata, kemudian tanya jawab, terus umpan balik cepat, dan memperkuat atau mengulang materi atau konsep penting beberapa kali dalam cara yang berbeda, membantu memastikan bahwa semua peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan benar. Seperti itu. Iya, betul sekali. Oh, berarti dengan pendekatan yang tepat, siswa akan dapat memahami materi lebih baik dan terhindar dari kebingungan yang menghambat proses belajar mereka. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki pertanyaan terakhir dari lembar kerja O. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Oke, untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam pembelajaran, penting untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dengan mengikuti sintaks atau tahap pembelajaran yang terstruktur. Misalnya, dalam model pembelajaran berbasis proyek, kita dapat memulai dengan pendahuluan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian, pada bagian inti, guru harus memberikan langkah-langkah yang jelas mengenai bagaimana peserta didik akan mengerjakan proyek
serta kegiatan yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti riset, diskusi kelompok, serta pembuatan produk akhir. Setelah itu, di bagian penutup, guru melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai, memberikan umpan balik dan mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah mereka jalani. Dengan mengikuti urutan yang terstruktur ini, pembelajaran menjadi lebih efektif karena peserta didik dapat fokus pada setiap urutan pembelajaran yang telah dijelaskan. Tapi ada juga yang melaksanakan pembelajaran belum sesuai dengan urutan pelaksanaan pembelajaran. Menurutmu itu bagaimana? Kalau menurutku itu sebenarnya sebelum memulai pelajaran itu pentingnya kita mengetahui urutan pembelajarannya seperti apa. Misalnya di kegiatan awal itu apa aja yang dilakukan, terus kegiatan inti apa aja yang dilakukan, begitu pula dengan kegiatan akhir. Nah, di situ pentingnya kita membaca terlebih dahulu mengenai urutan pembelajaran yang sebenarnya harus dilakukan di dalam kelas. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara dari podcast Sagi ini. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Terlebih terkurang kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.